Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprilia Hapsari dengan NIM 2004-2003 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 4 mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri. Materi pertemuan 4 yaitu mengenai pendekatan politik dalam kebijakan. Berbagai pendekatan dalam formulasi kebijakan. Pendekatan yang umum digunakan yaitu politik dan rasionalitas. Parsons 1997 menyebut ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan rasionalitas, pendekatan pilihan publik, dan pendekatan yang berkaitan dengan aspek personalitas dan informasi. Yang pertama yaitu pendekatan politik. Pendekatan ini lebih menekankan pada munculnya variabel-variabel politik dalam formulasi kebijakan. Variabel politik yaitu aktor politik dan proses politik. Aktor politik baik yang ada di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Proses politik yaitu negosiasi, kompromi, bargaining, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pendekatan rasionalitas. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya menjelaskan secara rasional tentang perlunya formulasi sebuah kebijakan. Diperlukan pengumpulan informasi yang akurat, data dan fakta yang valid, analisis situasi problematis, dan prosedur yang rasionalitas. Tekanan pada pendekatan ini dilakukan dalam rangka memperoleh kebijakan yang berkualitas. Dikelompokkan ke dalam rasionalitas ekonomis dan ada rasionalitas terbatas atau terkungkung. Selanjutnya yaitu pendekatan kekuasaan atau power approach. Proses formulasi ditentukan oleh faktor kekuasaan. Formulasi kebijakan ditentukan oleh siapa yang berkuasa dan seberapa besar kekuasaannya. Sumber kekuasaan yaitu berasal dari kelas sosial, birokrasi, pendidikan, profesionalisme, kaum pengusaha, dan sebagainya. Dalam banyak hal identik dengan pendekatan politik. Pendekatan kekuasaan dapat dibagi dalam elitisme, pluralisme, marxisme, corporation, profesionalisme, dan teknokrasi. Selanjutnya yaitu rationality and policy making. Pembuatan kebijakan lebih mengarah pada dua konsep rasionalitas, yaitu rasionalitas ekonomis dan rasionalitas administratif. Pendekatan ini menghasilkan model rasionalitas komprehensif. Rasional terbatas, incremental model, mixed scanning, dan optimal model. Selanjutnya yaitu public choice approach. Akhir sebagai kritik atas model kekuasaan. Diprakarsai oleh Gordon Tullock, Niskanen, dan Anthony Downs. Kecenderungan para birokrat melayani kepentingan sendiri menjadi penyebab lahirnya pendekatan ini. Perlu privatisasi atau kompetisi dan liberalisasi lembaga pemerintah agar peran publik meningkat. Dalam pendekatan ini, perumusan kebijakan bertumpu pada mekanisme pasar atau apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan publik. Selanjutnya yaitu personality cognition in policy making. Pembuatan kebijakan lebih dipandang dari aspek psikologis dan informasi. Pembuatan kebijakan terkonsentrasi pada apa yang ada dalam pikiran pembuat kebijakan. Pendekatan ini dikelompokkan pada dua kelompok. Yang pertama, yang terfokus pada aspek emosi manusia, personalitas, kepribadian, motivasi, serta hubungan antarpersonal. Pembagian kebijakan adalah kegiatan analisis personal, kepribadian, budaya, dan ideologi yang dianut pembuat. Yang kedua, yang terfokus pada respon yang dilakukan pembuat kebijakan terhadap yang terjadi pada lingkungan, atau proses formulasi dilihat dari bagaimana pembuat kebijakan mengenali masalah, menentukan alternatif, memproses informasi dari realitas sosial yang ada, bagaimana menggunakan rasio, kognisi, dan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ini dikembangkan oleh Carl Ilse dengan cybernetic government, bahwa informasi merupakan bagian integral dalam sistem politik.
Sistem politik adalah suatu jaringan komunikasi sehingga proses pengambilan kebijakan harus mengakomodir dan melibatkan elemen dalam masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan society center approach. Dibagi dalam social class analysis, pluralisme, dan public choice model. Dalam social class analisis, kebijakan dipandang sebagai perwujudan dari usaha kelas yang dominan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingannya terhadap kelas bawah. Perumusan kebijakan harus dicari yang membela kaum lemah dari dominasi kelas atas. Dalam pluralisme, kebijakan dipandang sebagai hasil konflik, tawar-menawar, dan koalisi antar kelompok masyarakat. Dalam public choice, kelompok masyarakat berupaya untuk memiliki akses dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya, state-centered approach. Dibagi dalam rasionalitas aktor, birokratik politik, dan state interest. Rasional aktor. Para aktor berlaku selayaknya pemilih yang rasional dalam menentukan alternatif kebijakan. Kebijakan ditentukan oleh para aktor. Birokratik politis. Peran birokrasi sangat besar. State interest. Kebijakan dipandang sebagai suatu perspektif umum di mana negara memiliki otonomi dan merumuskan hakikat masalah-masalah publik serta mencari solusinya. Peran negara sangat besar dalam perumusan kebijakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.